welcome back to my YouTube channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada siang hari ini, mau bilang siang pakai sang. Pada siang hari ini, ya, ini tadi sudah sholat Jumat. Ini Jumat Mubarak untuk semuanya. Dan saya bikin video ini sesuai dengan janji saya ke Mami Nur, Mas Menjeng, Mbak Kikis, dan juga Pak Hanafi, dan juga beberapa YouTuber lainnya juga, Mbak Duo Kowor, ada Mbak Vika Shalala, yang waktu itu saya pernah janji untuk endorse atau sekedar sedikit gift ya, seperti itu. Saya nggak bilang endorse ya, jadi hanya gift saja. Mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan besok minggu siap saya kirim ya, karena ada satu dan lain hal sehingga agak sedikit mundur pengirimannya kayak gitu ya. So nanti untuk sesuai dengan janji saya untuk Mami Han, ini sebagai sampel saja Bombay biryani spesial, nanti akan saya kirim. Ini nanti saya pakai bubble paper ya, supaya tidak ke ini, karena ini cukup bau strong ya karena bumbu-bumbunya. Dan ini pernah saya tanyakan di kantor pos nggak boleh dikirim, makanya saya masih menunggu waktu itu. Kemudian ini juga untuk, pernah saya bilang untuk Mami ya, Mami Han, ini energy bracelet, mudah-mudahan bisa dipakai untuk nge-YouTube supaya energinya kuat karena ini anti radiation. Orang yang menggunakan mobile phone ataupun sering banyak di komputer, sering banyak melakukan aktivitas, ini Aura Energy Bracelet ini bisa membantu. Ini seperti ini saja ya, saya pikir nggak hilang. Saya menggunakan ekspedisi Air Gold ya, supaya karena ke kantor pos yang jelas nanti takutnya hilang ya, seperti itu. Selain itu juga pajak ya, pajaknya kadang-kadang kalau dari sini nggak masalah saya kirim. Ada beberapa kantor pos yang sedikit nakal minta uang balik kayak gitu, semacam minta pajak penerima. Itu harusnya kan nggak benar, karena kalau sudah saya bayar dari sini itu seharusnya tidak bisa lagi menagih uang daripada pajak daripada pengiriman. Ini juga kejadian pertama, pernah saya kantor pos ke Kalimantan, waktu itu saya kirim produk hampir 15 juta ya. Kemudian memang saya ditulis di situ, saya hanya menulis sekitar 2000 Hongkong ya, sekitar berarti kurang dari 5 juta. Ternyata mereka pihak komplain dari pihak customer di Kalimantan minta dibayar seharga produk sekian persen dari produk yang saya kirim. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya bilang ke pihak daripada Hong Kong kantor pos, karena itu saya kirim kantor pos itu yang dari Hong Kong itu yang speed post, sehingga ada jaminan seandainya produk itu bermasalah ataupun kita yang menginginkan tarik balik itu bisa, akhirnya produk itu dikembalikan ke Hong Kong dengan selamat. Alhamdulillahnya nggak ada yang diambil sekalipun. Tapi ternyata setelah cek ternyata orang yang di tanda kutip yang di kantor pos itu, ternyata beliau ini semacam bukan petugas resmi imigrasi ataupun bukan petugas resmi customer service daripada pengiriman barang, tetapi itu semacam calo ya, sehingga si penerima customer saya itu bolak-balik ditelepon untuk membayar produk atau membayar pajak. Nah, akhirnya saya stop dengan menggunakan pengiriman kantor pos. Pernah juga saya ini yang baru-baru ini itu juga ke Jerman, saya juga mengirim produk, tapi alamat yang saya kirim itu tidak di rumah. Itu saya minta telepon lagi ke kantor pos Hong Kong untuk ditarik balik. Alhamdulillah juga ditarik balik ke Hong Kong dan dengan selamat. Nah, untuk menghindari hal-hal itu, makanya saya tuh masih menunggu. Jadi ini alasan agak sedikit lama alasan saya kenapa saya baru saja mengirim barang yang akan saya kirim. Oke, karena kenapa? Untuk pengiriman barang yang akan saya kirim itu total harga tuh nanti malah kaget orang kantor pos. So lebih baik saya nggak taruh harga ya, sehingga saya menggunakan ekspedisi yang lain yang di situ tidak perlu menulis daripada total harga atau
harga produk yang saya kirim atau pakaian atau apa, tas dan sebagainya kayak gitu. So kemudian ini pengalaman lagi, 1 tahun yang lalu saya mengirim ke India yaitu melalui FedEx ya. Itu juga sebetulnya total harga itu hampir 15 juta juga untuk pengiriman produk. Ternyata saya tulis 3.000, padahal pengiriman dari Hong Kong itu sudah 2.000 sekian ya. Jadi hampir 4 juta Indonesia untuk pengiriman saja, itu tidak sampai 10 kilo ya. Bahkan mungkin lebih sedikit 5 kilo. So itu pun saya kirim. Ternyata di India itu di bawah customer service. Dia kasih saya email, konfirmasi alamat dan sebagainya. Ujung-ujungnya ternyata itu produk, itu barang tidak sampai ke alamat. Sampai hari ini padahal sudah 1 tahun. It's okay kalau nggak sampai alamat. Si FedEx itu minta terhadap pihak penagih daripada yang saya itu kena denda, harus membayar 2.700 Hong Kong. Itu ada surat-suratnya. Setiap hari hampir 1 tahun sampai hari ini selalu menelpon saya untuk membayar itu pajak daripada FedEx. Pertanyaan saya, produk tidak sampai, tidak ditarik balik ke Hong Kong, kenapa saya harus membayar? Seperti itu. Jadi bukan saya yang nakal ya, tapi paling tidak ternyata saya pikir FedEx lebih baik daripada Speed Post. Ternyata malah lebih buruk. Maaf ya ini untuk pihak FedEx, kalau Anda memang tidak setuju dengan komplainan saya, tetapi adalah saya pengguna FedEx waktu itu dan cukup mengecewakan. Maaf. So sehingga untuk DHL FedEx saya agak takut, sekarang sudah mahal pengirimannya, tidak sampai nanti malah ke ini. Saya juga tidak tahu yang nakal itu apakah pihak India customer, ataukah customer service ya, custom service, ataukah pihak FedEx Hong Kong, saya kurang paham. Seperti itu. Sampai hari ini saya tidak melayani, selalu telepon untuk saya bisa menyelesaikan 2.700. Bukan saya nggak bisa membayar 2.700. Saya pernah menanyakan waktu itu di mana produk saya, dia nggak menjawab. Saya harus membayar dulu 2.700 baru produk itu dikembalikan ke saya. Seperti itu. Oke, but anyway, kita nggak akan bicara masalah itu. Yang akan saya bicarakan adalah ini. Jadi ini Mas Menjeng ya, untuk pengiriman ini untuk Mami, dan juga ada produk yang lain itu pernah saya upload juga. Ini mainan, ini mainan ya untuk adik Marin Prakarya, dan ini yang saya janjikan. Saya pakai box ini kenapa? Supaya aman ya, karena ini boxnya waktu itu sudah saya buang. Ini mainan yang enggak dipakai, dan ini saya beli itu jauh dari lain tempat. Nah ini anak kecil suka ini. Ini namanya merry go round. Oke, so ini nanti mau saya pack bubble paper juga di sini, dan ini mainan. Ini juga, takutnya nanti adik Merin dikasih temennya agak sedikit pengen, so saya kasih ini untuk prakarya ya. Ini angel pembuatan apa itu. Ini sebetulnya waktu itu juga dari kantor Tien ya. Saya masukkan ke sini supaya jadi kita pun kalau mau kirim barang itu juga harus pakai trik ya. Ternyata kadang pihak mereka juga nakal, bukan kita yang nakal. Bukan kita yang nakal. Ini supaya tidak bunyi. Nah ini saya pakai ini aja, pakai wrapper ini. Jadi nanti bakalan saya pakai ini. Nah ini seperti ini. Ini dari ini saya pakai brand sepatu. Oke. Dan ini juga ada tea, organic tea, karena kebetulan ini sebetulnya gift ya. Ini juga murid saya dari Amerika ngasih, so nggak saya minum. So ini nanti bisa saya kasih untuk ke YouTuber yang ada di Blora atau Cepu. Oke. Silahkan monggo share. Ini saya cuma buka aja, ini masih dalam kondisi utuh ya.
Kemudian selain itu, sorry, kalau ini enggak, ini punya saya. Ini milik saya, belum, sudah unboxing, belum saya pakai. Kalau enggak, sebetulnya skincare-nya bisa saya kasih sini juga ya, supaya aman. Ini makanan nggak apa-apa di luar. Justru skincare-nya yang akan saya taruh di sini kayaknya lebih baik. Ternyata nggak bisa ditutup, Mbak Marin, Mami Marin ini. Ya, jadi nanti saya akali bagaimana supaya bisa ditutup seperti itu. Ini sebetulnya sudah bagus banget. Supaya ini sebetulnya, nah ini untuk Mbak Kikis ya. Dan ini untuk nanti saya tambah lagi 3 ini. Ini baterai sudah saya ambil ya. Saya masukkan di line box di sini kayak gitu. Karena ini kalau di kantor pos itu kan nggak boleh pakai baterai ya. Kalau di sini baterai saya masukkan seperti ini. Ini masih ada garansinya. Ini untuk Pak Han ya. Dan juga nanti saya endorse lagi 3. Ini baterai saya pisah ini. Seperti itu. Supaya tidak lari-lari. Dan tidak berbunyi karena ini kalau kena goyang ini bisa bunyi. Ini endorse sisir aparatus promosi produk dari perusahaan kami Tien Internasional ya. Karena kebetulan saya punya stok untuk promosi. Nih ya. Nih bunyi. Oke. Dan ini untuk Mami Nur Silvaris. Mami Nur nggak usah dikasih apa-apa, ini aja. Beliau sudah punya semua. Dan ini saya juga endorse beberapa kaos ya. Nanti akan saya tambah lagi kaosnya itu untuk dua cover. Ini untuk Mbak Vega Salala. Oke. Dan coklat nanti akan saya beli dan beberapa barang lainnya akan saya penuhi. Kemungkinan nggak tahu itu 10 atau 20 kilo. Oke, begitu saja keseruan saya untuk ready for giveaway. Seperti itu ya, sedikit give ya, saya nggak bilang giveaway banyak. Jadi untuk konfirmasi bahwa saya siap untuk mengirim ya, karena satu dan lain hal sehingga agak sedikit mundur. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Hai pemirsa semua, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kemarin saya sudah bikin video untuk produk barang yang akan untuk giveaway. Ini saya sudah di Ergol yang dekat Sogo saja ya, supaya cepat. Nah ini apa yang ini juga ada beberapa kota ya yang saya kirim ya, tapi ini yang untuk khususnya Blora ini. Oke, ini yang untuk Mas Menjeng seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih Ergol yang sudah membantu. Oke. Ya. Mbak, ini Mbak Rate bersama saya. Ini barusan pengiriman produk ke Blora dan sekitarnya, dan juga barang-barang yang lain itu ya, seperti itu. Oke, ini apa Mbak? Ini pemesanan sambal itu. Kita menuju ke stokis dulu, baru kita ke Saukewan. Oke, begitu saja ya. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Ini rame suasananya di pagi di Kos BB begini. Banyak pengiriman ekspedisi ya. Seperti itu, crowded banget.